Taking pictures with all my eyes, but I can't be your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mataram, dengan NIM A1B021039. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hudu dan sholat menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan saya bahas pada materi wudhu dan sholat ini. Berikut adalah peta konsep yang akan saya jelaskan mengenai hal tersebut. Di mana peta konsep yang akan saya bahas itu, yang pertama itu ada namanya definisi. Sebelum ke lebih jauh mengenai penjelasan-penjelasan yang lainnya, pasti kita akan berbicara mengenai definisi wudhu dan sholat. Selanjutnya materi yang akan saya bahas itu mengenai rukun wudhu dan rukun sholat. Yang ketiga itu mengenai syarat wudhu dan syarat sholat. Yang keempat itu atau yang terakhir itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Ini yang akan saya bahas itu menurut 4 mazhab, yang dimana yang itu pertama itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Baik, pertama itu saya akan bahas mengenai definisi dari wudhu. Di mana wudhu secara bahasa atau bahasa Arab berarti bersih. Sedangkan menurut syariat agama Islam, yaitu wudhu merupakan mensucikan anggota badan dengan air yang suci dengan syarat dan rukun wudhu tertentu, bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya mengenai rukun wudhu. Di sini rukun wudhu merupakan hal-hal yang harus kita jalankan ketika kita melakukan suatu wudhu. Di mana rukun wudhu ini yang akan saya bahas dengan 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi memiliki 4 rukun wudhu. Yang pertama itu ada namanya membasuh tangan, yang kedua ada membasuh wajah, yang ketiga ada mengusap kepala, dan yang terakhir ada membasuh kaki. Sedangkan pada yang kedua itu pada mazhab Maliki. Pada mazhab Maliki sendiri memiliki 7 rukun wudhu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, yang ketiga ada membasuh tangan, yang keempat ada mengusap kepala, yang kelima ada membasuh kaki, yang keenam muamalat atau berurutan. Yang ketujuh ada adlat, yaitu menggosok-gosok setiap apa yang kita basuh, entah itu basuh wajah kita, entah itu kita membasuh tangan, entah itu kita menyapu kepala, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada mazhab Syafi'i, di mana pada mazhab Syafi'i ini ada 6 rukun wudhu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu ada membasuh wajah, yang ketiga ada mengusap kepala, yang keempat ada membasuh tangan, yang kelima ada membasuh kaki, dan yang keenam itu ada tertib, di mana tertib ini yang dahulu kita dahulukan, yang belakang yang kita belakangkan. Yang terakhir itu penjelasan mengenai rukun wudhu menurut mazhab Hambali, di mana pada mazhab Hambali ini ada 7 rukun wudhu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, yang ketiga ada membasuh tangan, yang keempat ada mengusap kepala, yang kelima ada tertib, yang ketujuh ada muamalat. Sedangkan selanjutnya mengenai tentang syarat atau syarat wudhu, di mana pada syarat wudhu ini dibagi menjadi 2, ada syarat wajib wudhu, ada namanya syarat syah wudhu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pada tabel berikut ini. Ada 7 syarat wudhu menurut 4 mazhab. Di mana yang pertama itu ada berakal. Di sini yang berakal itu yang menyetujui itu ada 3 mazhab, yaitu mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi tersebut tidak menolak adanya orang tersebut harus berakal ketika berwudhu. Di mana berakal tersebut maksudnya itu adalah orang yang memiliki akal atau orang yang waras gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu balik, di mana pada balik ini seluruh mazhab menyetujui, di mana balik tersebut berarti orang yang wajib berwudu itu adalah orang yang sudah
Di sini berarti orang tersebut sudah akhir balik seperti laki-laki itu sudah mimpi basah ataupun yang lain sebagainya, atau perempuan itu sudah haid dan lain sebagainya. Itu menurut 4 mazhab itu sangat menyetujui. Yang ketiga itu ada namanya Islam. Setiap orang itu yang wajib berwudu itu ketika ia Islam atau tidak kafir. Sedangkan ini yang menyetujui. Yang menyetujui tentang Islam ini yaitu mazhab dari mazhab Hanafi. Sedangkan yang menolak itu ada mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Ia bertentangan bahwa orang yang wajib wudu itu bukan orang yang kafir tersebut. Sedangkan semua orang itu diwajibkan untuk berwudu atau boleh berwudu. Yang keempat itu mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Di mana pada mazhab Hanafi dan Maliki itu yang dimaksudnya itu orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi setiap anggotanya meskipun hanya untuk satu kali penggunanya, maka ia tidak diwajibkan untuk berwudu. Sedangkan pada mazhab Hambali dan Syafi'i itu berpendapat bahwa orang tersebut wajib melaksanakan wudu dengan air tersebut secukupnya. Kemudian ketika air tersebut habis, orang tersebut bisa bertayamum. Yang selanjutnya itu suci dari hadas. Dimana suci dari hadas tersebut kita sudah membersihkan diri kita dari, misalnya dari kita sudah mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keenam itu ada suci dari haid dan nifas. Dimana suci dari haid ini ketika perempuan sudah selesai haidnya berarti dia harus mensucikan diri dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib atau yang lainnya. Yang terakhir yang ketujuh itu syarat wajib wudu itu waktu yang sempit. Dimana pada waktu yang sempit ini diwajibkan untuk berwudu. Sedangkan waktu yang panjang itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Itu disetujui oleh seluruh mazhab, entah itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Baik, selanjutnya itu ada syarat sah wudu. Di mana syarat sah wudu itu adalah syarat yang dimana kita harus lakukan ketika kita mau berwudu. Yang pertama itu ada meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak adanya bagian yang tertinggal. Di mana mazhab ini disetujui oleh seluruh mazhab, akan tetapi ada pro dan kontranya. Di mana pada mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu ketika orang menggunakan cincin itu cincinnya harus dihilangkan agar seluruh bagiannya itu terkena air. Sedangkan pada mazhab Hambali itu tidak apa-apa. Yang kedua itu menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang ketiga itu ada namanya tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Itu disetujui oleh semua mazhab. Yang terakhir itu masuknya waktu tayamum. Next, selanjutnya itu kita beralih ke hal-hal apa saja sih yang membatalkan wudhu itu menurut 4 mazhab. Yang pertama itu keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dabur. Ini disetujui oleh 4 mazhab, di mana pada mazhab Hanafi itu berkata bahwa itu batal. Maliki berkata bahwa batal jika sesuatu yang lazim dari lubang itu keluar gitu. Yang ketiga juga pada mazhab Syafi'i berkata batal, dan Hambali juga berkata batal. Yang kedua itu tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Di mana pada ini semua mazhab itu berkata bahwa batal. Yang ketiga itu hilangnya akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Ini disetujui bahwa 4 mazhab itu berkata semuanya batal. Yang keempat itu ada menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Di mana pada mazhab Hanafi itu berkata tidak batal. Yang Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu berkata batal. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Di mana pada mazhab Hanafi berkata
tidak batal, dan mazhab Maliki berkata batal jika merasa pulas. Yang ke mazhab Syafi'i itu berkata batal, dan yang terakhir itu mazhab Hambali juga berkata batal. Yang keenam atau yang terakhir itu keluarnya sesuatu dari badan, dimana keluarnya sesuatu dari badan itu seperti keluarnya darah. Hal ini dimana pada mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali itu dimana Hanafi berkata batal, mazhab Maliki berkata tidak batal, dan mazhab Hanafi berkata tidak batal. Yang keenam itu ada keluarnya sesuatu dari badan seperti keluarnya darah. Hal dimana pada mazhab Hanafi itu sendiri berkata batal, dan mazhab Maliki, Syafi'i atau Hambali itu berkata tidak batal. Baik, selanjutnya itu ada yang akan kita bahas itu yaitu dari sholat itu sendiri. Dimana yang pertama itu adalah definisi dari sholat. Menurut para ahli fikih, sholat yaitu suatu rangkaian perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itulah definisi dari sholat tersebut. Adapun hal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu rukun sholat. Di mana menurut mazhab Hanafi ada 6 rukun sholat. Yang pertama itu ada takbiratul ihram, berdiri, dan yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Itu menurut mazhab Hanafi. Sedangkan yang kedua itu menurut mazhab Hambali dan Syafi'i itu sama. Ada 13 rukun, ada 13 rukun wudhu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga ada berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, di mana ruku ini sunahnya membaca tasbih. Yang keenam ihtidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 atau terakhir itu ada tertib. Itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hambali itu juga ada 13. Yang pertama itu takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, di mana pada ruku ini yang membedakan bahwa pada mazhab Hambali ini ia diwajibkan untuk membaca tasbih. Yang kelima ada ihtidal, yang keenam ada sujud, yang ketujuh ada duduk antara dua sujud, yang kedelapan ada duduk tasyahud akhir, yang ke-9 itu ada membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, dan yang ke-13 yaitu tumakninah. Selanjutnya, adapun yang akan kita bahas itu yang ketiga yaitu syarat-syarat dari sholat menurut 4 mazhab. Di mana syarat-syarat menurut 4 mazhab itu sendiri sudah disepakati ada 7. Yang pertama itu sucinya tempat sholat, di mana pada tempat sholat itu tidak ada barang najis, yaitu entah itu dari barang-barang najis seperti dari taian. Jangan deh Pak. Adapun yang akan kita bahas selanjutnya itu pada sholat ada namanya syarat-syarat sholat menurut 4 mazhab. Di mana pada syarat-syarat sholat ini sudah disepakati oleh 4 mazhab tersebut ada 7 syarat sholat yang sudah disepakati. Yang pertama itu sucinya tempat sholat, di mana tidak ada tempat sholat itu tidak ada najisnya. Yang kedua itu menutup aurat dari pandangan. Itu menutup seluruh aurat, di mana pada aurat perempuan tidak boleh rambutnya kelihatan dan lain sebagainya. Di mana pada aurat laki-laki juga sampai lutut, dari pusar sampai lutut. Entah yang ketiga itu sucinya pakaian, di mana sucinya pakaian itu tidak ada najis pada pakaiannya. Yang keempat itu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima sucinya bagian dari masjid. Yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat, entah itu waktu sholat zuhur, asar, subuh, maghrib ataupun isya. Yang ketujuh itu menghadap kiblat.
Seperti yang kita ketahui bahwa kiblat pada agama Islam itu yaitu Mekah. Next, selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama dari mazhab Hanafi itu ada banyak, tetapi saya mengambil singkatnya saja ada 7 mazhab yang ada 7 hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, makan dan minum. Yang kelima bersuara keras dan menangis. Keenam mengucapkan kalimat innalillahi ketika mendengar kabar berduka. Dan yang terakhir orang yang sholat dengan tayamum lalu mendapatkan air itu sholatnya batal. Dan yang kedua itu menurut mazhab Maliki, di mana pada mazhab Maliki ini juga sesingkat hanya mengambil 9 saja. Yang pertama, hal yang membatalkannya itu yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga menambah tasyahud yang bukan tempatnya. Yang keempat tertawa terbahak-bahak. Yang kelima berbicara dengan sengaja. Yang keenam itu muntah dengan sengaja. Yang ketujuh terbukanya aurat. Yang kedelapan terkena najis. Dan yang kesembilan atau terakhir itu menambah rakaat dengan sengaja. Yang selanjutnya itu hal yang membatalkan sholat itu menurut mazhab Syafi'i itu yang pertama menangis, yang kedua keluarnya hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu dan mandi wajib, yang ketiga itu berbicara dengan sengaja, yang keempat banyaknya gerak, yang kelima ragu-ragu dalam niat, yang keenam terbuka aurat tetapi ia mampu menutupinya, yang ketujuh itu tidak menutup aurat, yang kedelapan mengulang takbiratul ihram, yang ketujuh makan dan minum, yang kesembilan makan dan minum, dan yang kesepuluh atau yang terakhir itu meninggalkan rukun dengan sengaja. Adapun yang terakhir menurut mazhab Hambali, yang pertama itu banyaknya gerak, yang kedua terkena najis, yang ketiga membelakangi arah kiblat, yang keempat terjadi sesuatu yang mewajibkan atau mengharuskan kita untuk berwudu. Yang kelima sengaja membuka aurat. Yang keenam menambah rukun dengan sengaja. Yang ketujuh tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir berbicara baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut membatalkan sholat menurut mazhab Imam Hambali. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya berharap kritik ataupun saran yang membangun untuk memperbaiki hal-hal yang terjadi atau kesalahan yang terjadi pada video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.